Ini belum kita gunakan air coolernya teman-teman. Ini kita tes tuang dulu. Nah, luar biasa teman, luar biasa tumpahnya. Ini bukan bocor namanya ya teman-teman, ini tumpah ya, tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ini Nyohoka Teknik kedatangan motor Vario 150. Ini dengan kendalanya air radiatornya tumpah teman-teman ya. Air radiatornya tumpah teman-teman. Kata yang punya motor teman-teman, ini air radiatornya katanya jatuh ke bawah teman-teman. Ini setelah diisinya mau dari mana aja diisi, mau dari sini atau mau di dalam kotak serapnya, tetap aja tumpah teman-teman ya, tumpah. Jadi permasalahannya kita cek dulu ya, tidak asal ganti-ganti mesinnya, tidak asal nebak-nebak penyakitnya, kan begitu teman-temanku. Ini harus kita cek dulu, sama-sama kita periksa apa yang terjadi di motor ini teman-teman. Bisa juga terjadi di motor kalian semua, karena permasalahannya yang namanya sepeda motor ini siapapun akan menemukan kendala yang seperti ini teman-teman ya. Ini kita selesaikan dulu Vario yang 150 ini sebelum saya menyelesaikan Vario yang 125 ini. Juga ada juga Vario 110 itu teman-teman ya. Nah ini karena ini masuk lebih dahulu, jadi ini dulu yang harus kita selesaikan teman-teman. Jadi untuk mengetahui penyebabnya, ini saya harus membuka jok ini dulu, tempat duduknya teman-teman ya, biar kita lihat sama-sama apa permasalahannya teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita bahas teman-teman. Ini tempat duduknya udah saya buka, juga cover depannya ini juga udah saya buka teman-teman, biar kelihatan lebih jelas. Jadi yang lebih jelasnya ini kita tes, coba isi dulu air radiatornya teman-teman ya, biar kita lihat dari mana si penyebab keluarnya teman-teman ya. Oke, ini saya harus buka ini dulu teman-teman, tutup radiatornya biar tidak gagal paham kita dengan penyakit motor ini teman-teman ya. Nah ini sama-sama kita cek, sama-sama juga kita sama-sama pengen tahu apa penyebab air radiatornya tumpah atau air coolernya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini pelindungnya sudah saya buka teman-teman ya. Nah juga tutup ini juga udah saya buka. Sekarang kita coba tes isi air dulu teman-teman ya, mau kita pastikan di mana kebocorannya teman-teman ya. Oke, ini di tangan saya sudah ada air teman-teman, nih air biasa aja, air putih biasa teman-teman. Karena kita untuk mengetesnya ini belum kita gunakan air coolernya teman-teman. Ini kita tes tuang dulu. Nah, luar biasa teman, luar biasa tumpahnya. Ini bukan bocor namanya ya teman-teman, ini tumpah ya, tumpah. Nah ini kita lihat dulu di bagian tumpahnya teman-teman. Nah berarti ini ke bawah sekali teman-teman ya, ke bawah sekali tumpahnya, ke bawah mesin. Jadi ini sedikit susah saya sepil teman-teman, karena saya coba cabut dulu selang yang di bagian bloknya teman-teman ya, yang di bagian bloknya yang arahnya ke water pump teman-teman ya. Ini karena saya megang handphone sendiri teman-teman, jadi susah untuk membukanya teman-teman, untuk memvideokannya teman-teman. Jadi sekarang ini saya coba cabut dulu selang di bagian bawah di sini teman-teman ya. Di sini ada selang bawahnya, karena ini arah ke bawah sekali teman-teman ya, bukan dari sampingnya ya, bukan dari tepinya ini yang tumpah, dari bawahnya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, ternyata betul kan selang ini teman-teman, ini pecah ya teman-teman. Nah pecah selangnya. Nah seperti ini bukan bocor namanya ya teman-temanku, ini bukan bocor, tapi ini
kok bisa meledak ya teman-teman, kok bisa meledak ya selang ini, selang water pumpnya. Nah teman-teman, kok bisa meledak ya, airnya keluar teman-teman dari bawah. Awalnya pelan-pelan sampai-sampai katanya diisi pun airnya tidak bisa lagi katanya. Manalah bisa teman-teman kalau jebol seperti ini ya. Nah ini kita cari, kita ambil karetnya yang baru aja dulu teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, ini karet barunya ya. Ini kita buka aja. Nah ini kita ganti dengan yang baru saja teman-teman ya. Teman-teman, ini tanpa panjang lebar teman-teman, ini langsung aja ini kita pasang ke motornya teman-teman ya. Yang barunya kita pasang ke motornya teman-teman. Oke. Gelap ya teman-teman, memang sedikit susah nih teman-teman, tapi ini kelihatan ya teman-teman nah kelihatan. Nah kelihatan teman-teman. Nah ini, nah teman-teman, nah sini. Nah ini teman-teman ya, ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah karena ini tidak saya buka semua teman-teman, jadi coba diperhatikan ujung kunci ini teman-teman. Berarti sekarang saya pasang dulu teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Nah teman-teman, ini udah kita kasih masuk teman-teman. Nah berarti ini sudah jauh dari knalpot ya teman-teman. Nah ini knalpot, terus ini selang ya teman-teman. Ini sudah jauh antara selang dengan knalpot teman-teman. Nah dengan knalpotnya ini knalpot teman-teman ya, ini knalpot. Terus ini selang ya, ini selang. Kelihatan jelas teman-teman ya. Nah yang di dalam sini teman-teman. Nah ini selang yang kita ganti tadi teman-teman, ini selang, ini knalpot. Nah ini knalpotnya, ini selang. Nah di bawah juga seperti itu teman-teman ya. Nah di bawah juga seperti itu. Ini udah kita kasih masuk dalam posisi yang sebenarnya ya teman-temanku. Nah ini juga udah kita kasih masuk posisi yang sebenarnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, kelihatannya. Ini tinggal lagi kita kasih naik kelamnya teman-teman. Ini kelamnya belum kita kasih naik ya teman-teman ya. Oke, hanya sekian teman-teman. Cara pemasangannya hanya seperti ini saja. Ini ngambil langkah simpel aja teman-teman, tanpa harus membuka semua teman-teman ya. Nah, bantu share video ini sebanyak-banyaknya, bantu subscribe juga biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.